Oh, kebanyakan sih teman-teman sekolah sama kakak kelas. Suka ngeliat misalnya entah itu di media sosial atau suka baca statusnya atau ngeliat foto-fotonya. Mungkin nggak nanya, tapi seenggaknya ngeliat, dia pertama sih emang terpacu karena dia deket sama anak kecil. Dia diminatin sama anak-anak kecil, disenengin sama anak-anak kecil, dari situ terpacu. Ya Novi biasa-biasa aja, kalau sore kan dia suka ngajar ngaji. Nah kalau siang kan kerja. Iya dia emang orang begitu, dia mau hobi orangnya. Hobi itu sama anak-anak ya. Saya melihat sosok Novi adalah sosok yang pertama kali adalah cerdas. Oh, Novi, dia baik, terus rajin, apalagi kalau masalah agama. Gue juga pengen sebenarnya disenengin sama anak kecil gitu. Mungkin dengan cara mulai deket sama mereka dari ngajar, terus lebih deket ke mereka, sosialisasi ke mereka, gimana cara deket sama mereka. Akhirnya mikir, oh ya mungkin dengan cara ngajar gue bisa deket sama anak kecil. Novi ini bukan orang yang punya banyak waktu, tapi dia punya banyak waktu untuk anak-anak karena dia kerja, pulang kerja, mungkin kalau kebanyakan orang itu langsung istirahat di rumah masing-masing. Tapi kalau Novi di sini dia punya dedikasi yang sangat tinggi sekali di Kalamtara. Dia mau memberikan ilmunya, dia mau berbagi, dia mau sharing ilmunya kepada anak-anak untuk memberikan pelajaran, dalam hal ini pengajian. Kebanyakan selain emang dari diri sendiri, terinspirasi sama orang-orang. Anggapannya ngelihat kakak kelas atau temen dia bisa ngajar di tempat lain tanpa nggak tahu ya dia dapat uang apa enggak. Tapi dia tuh punya anak-anak yang dididik. Anggapannya emang pertama pengen wah gue pengen punya anak didik juga nih gitu. Pertama dia tuh kayak gitu, terus emang nggak kepikiran biar dapetin uang. Nah selanjutnya ternyata yang minat pun banyak dan mereka semua pada semangat. Akhirnya semangat saya itu muncul ya dari mereka. Kiprahnya di Kalamtara itu sangat vital sekali. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya Kalamtara salah satu indikasi yang penting adalah anak-anak. Nah, di sini Novi salah satu guru kita, gurunya dari anak-anak itu sangat bagus sekali memberikan ilmunya untuk anak-anak. Banyak sekali metode yang dia berikan kepada anak-anak. Banyak sekali metode yang baru yang ia temukan sendiri. Bagaimana caranya dia belajar, memberikan pelajaran tanpa menciptakan anak-anak itu jenuh atau bosan. Nggak setiap hari kita belajar baca gitu. Ada saatnya mereka diajak seneng-seneng kayak main permainan atau makan-makan, itu biar mereka nggak bosen dan mikirnya oh gue nggak belajar aja di sana, ternyata gue bisa main-main gitu. Jadi anggapnya hasilnya bisa bermain sambil belajar juga sih. Novi di Kalamtara itu mengajar apa yang namanya ya agama, pendidikan agama ya, atau lebih khusus lagi ke
mengajarkan anak-anak itu mengaji. Tapi Novi bisa membuat kegiatan mengaji itu tidak hanya sebatas belajar mengaji. Kadang dia membuat sesuatu yang sifatnya kreatif lah. Anak-anak itu diajarkan membuat saya nggak ngerti lah apa namanya itu, mainan-mainan gitu kan, kayak gitu ya. Terus kemudian anak-anak dibiarkan ada waktu-waktu tertentu dibiarkan bermain menurut versinya anak-anak sendiri, tapi juga kembali lagi dibawa ke dalam sebuah tujuannya dia untuk mengajar itu. Kalau anak kecil aja punya niatan kuat, terus nggak ada yang mengajar, kasihan mereka. Anggapannya nanti mereka setelah punya keinginan lain lagi, terus keinginan itu nggak tercapai, kan jadi kesannya putus asa. Jangan sampai kita matain semangat mereka dimulai dari mereka kecil, kasihan nanti gedenya mereka nggak punya. Anggapannya, cita-citanya, saya takutnya cuma sampai itu aja, nggak bisa tinggi. Novi itu selalu mencoba mencari sebuah cara bagaimana aktivitas mengajar di Kalamtara khususnya itu menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas yang menarik buat murid-muridnya gitu ya. Itu kenapa kemudian dia selalu mengkombinasikan antara metode belajar yang konvensional dengan cara-caranya dia. Mikir gini ya, anak-anak itu bosenan, kita pun yang gede pasti bosen kan. Belajar itu kan nggak cuma kita untuk baca buku atau belajar ngikutin materi, tapi kita bisa belajar lewat hal apapun. Kayak anggapannya kita belajar, misalnya kita bersihin Kalamtara nih, dari situ kita dapat hikmahnya, kita belajar gotong royong, saling bantu teman kita. Terus belajar masak itu gunanya juga sama sebenarnya, kerjasama kita. Bisa nggak sih kita buat suatu makanan atau minuman yang kita mau, kita buatnya bareng-bareng. Bisa nggak sih kita bagi rata, misalnya kamu kerjanya ini, kamu kerjanya itu. Dari situ emang nggak, saya nggak ngasih tahu kalian tuh harus kayak gini, tapi saya pengen mereka bisa ngelakuin itu sendiri. Saya cuma ngasih tahu awalnya, selanjutnya mereka yang jalanin. Kalau saya lihat dan saya perhatikan, saya mengkritisi cara pengajaran Novi itu sebenarnya sudah sangat bagus sekali, karena sekarang banyak sekali metode atau tutorial bagaimana caranya untuk anak bisa mengaji secara singkat dalam waktu singkat. Ada metode Al-Insyirah, ada metode Granada, dan Novi di sini menggunakan metode games. Artinya anak-anak belajar sambil mengaji. Atau dikatakan di sini adalah fleksibel belajarnya, jadi tidak membuat anak-anak jenuh. Jadi menurut saya pola pembelajaran seperti Novi itu metodenya sangat bagus sekali. Terbukti dari hasil, alhamdulillah banyak anak-anak Kalamtara yang mengaji dengan Novi, sudah banyak sekali yang hafal dengan beberapa surat, sudah hafal bahkan dengan artinya. Dan ini patut kita acungkan jempol buat anak-anak kita di Kalamtara. Yang tadinya nggak mau sholat ke masjid, atau anak-anak yang yang agak malas, agak rajin, jadi semangat. Misalnya aturan dia mau bangun siang nih, misalnya minggu pagi diajak olahraga, pagi-pagi udah siap dari jam sekian, ntar bangunin Pak. Dengan adanya kegiatan itu dia tambah semangatnya, tambah ada gitu. Iya, nah dia juga bertanya, jadi saling membantu. Anak kecilnya ini juga perkembangannya kayaknya sifat ingin tahunya lebih tinggi. Iya, jadi ya memang sih keingintahuannya jadi lebih tinggi gitu ya, seperti itu. Ngediemin atau ngebaikin anak-anak yang lebih kecil atau umurnya di bawah mereka. Anggap aja jadi pelajaran juga buat yang gede. Oh ternyata ngediemin anak kecil itu kayak gini ya, gitu. Oh ternyata kalau bercanda itu kita tuh nggak boleh nangis. Emang kita yang bercanda, kita yang main. Sebenarnya sih suka ngambil tindakan didiemin aja, dimasaborin aja itu biar mereka sadar sendiri. Kita
kita jadi tahu kalau misalnya bagi apa sih saling tolong menolong itu baik, terus juga saling memberi makanan juga baik. Seru banget. Jadi bisa bikin pengalaman. Kan waktu itu bikin donat, jadi bisa bikin donat. Bikin es nyet, jadi bisa bikin es nyet gitu. Kalau paling senang belajar misalnya kayak bikin nyelel, terus kadang-kadang belajarnya sambil dengerin lagu gitu yang enak. Ya kalau sebenarnya sih mungkin kalau orang menganggap metode nggak tahu ya, mereka nganggapnya metode atau apa. Tapi kalau saya sistemnya satu, misalnya suka searching di internet ya kan, makanya suka ngadain kegiatan misalnya bikin prakarya atau bikin apa itu suka ngeliat blog-blog orang. Anak TK tuh kerjanya kayak gini, buat prakarya kayak gini, kegiatannya kayak gini. Pokoknya suka baca kisah-kisah inspirasi orang yang ngajar itu kayak gimana. Terus kalau di sekolah di kampus itu sebenarnya nggak dikasih tahu metode kayak gini, tapi kan kita mempelajari karakter anak itu kayak apa. Di jurusan saya kan pelajarin tumbuh kembangnya anak, perkembangannya anak itu kayak gimana. Jadi maksudnya dari pelajaran yang dikasih mikir, oh ternyata anak kayak gitu, anak kayak gini itu emang harusnya diginiin gitu, anak yang lebih gede harusnya diginiin gitu. Harapan saya pastinya saya ingin Novi bisa memberikan yang lebih baik lagi dan jangan pernah berhenti untuk peduli kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada khususnya kepada bangsa dan negara ini. Karena sekecil apapun yang namanya kebaikan, insya Allah akan menjadi kebaikan juga buat kita. Saya berharap Novi tetap komit, Novi tetap kuat, tetap sehat, terus kemudian bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik, dan terus kemudian mengaplikasikan apa yang dia dapat dari luar ataupun dari kampusnya ataupun dari pengetahuan lain bisa diaplikasikan juga di Rumah Kalamtara buat anak-anak, buat teman-teman, buat sahabat yang memang ingin memberikan sebuah langkah kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Di hati tuh nanti gini, jangan sampai mereka kayak zamannya gua, buat ngaji pun susah, giliran mereka mau ngaji, yang ngajar pun nggak ada. Tuh, jangan sampai mereka angkatan mereka itu lebih buruk daripada angkatan saya. Manusia itu buta, walaupun alam